Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya, ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Jalan tanah menuju Wanarum terasa seperti lorong menuju dunia lain. Raihan Adiwirya mematikan mesin motornya ketika pepohonan mulai rapat di atas kepala, membuat cahaya sore menipis dan udara mengental. Recorder kecil di saku jaketnya terus menyala, mencatat setiap desahan angin yang terdengar seperti bisikan samar. Di depan gerbang kayu tua bertuliskan Wanarum. Seorang perempuan muda berdiri menunduk, rambut hitamnya diikat rapi, wajahnya tenang, tetapi sorot matanya penuh kehati-hatian. Dialah Lara Anindya, pemandu yang disebut dalam surat kepala desa. Mas Raihan, iya kamu Lara kan? Lara mengangguk pelan. Ia tak memberi senyum, hanya isyarat tangan agar Raihan mengikutinya. Begitu melewati gerbang, Raihan menghentikan langkahnya. Untuk sejenak, napasnya tercekat. Desa itu terlihat normal, anak-anak berlari. Seorang ibu menjemur padi. Beberapa pria membawa kayu bakar. Tapi saat matahari menimpali tubuh mereka, tanah tetap kosong. Tidak ada bayangan, tidak satupun. Raihan sampai merunduk, memastikan matanya tidak menipunya. Namun ketika seorang petani membawa karung lewat, tanah di bawahnya tetap bersih. Raihan merasakan punggungnya meremang. Ia merogoh saku, hendak menyalakan kamera kecilnya. Namun tangan Lara sigap menutupi lensa. Tidak boleh merekam tanpa izin Pak Sandeya, kepala desa itu. Ia dan dia tidak suka orang asing bertanya terlalu banyak. Beberapa warga berhenti bekerja dan memperhatikan mereka. Bukan tatapan curiga, tetapi tatapan takut, seolah mereka menunggu sesuatu buruk terjadi jika Raihan sembarangan merekam. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar dari balai desa. Tubuhnya tegap, rambutnya memutih rapi, sorot matanya tajam dan penuh kewaspadaan. Pak Sandeya Rakanta, selamat datang di Wanarum, Tuan Jurnalis. Cukup panggil saya Raihan. Semoga kedatangan Anda tidak mengganggu keseimbangan desa ini. Ucapan itu diiringi senyum yang terlalu sopan untuk terasa aman. Menjelang senja, Raihan ditempatkan di rumah keluarga Lara. Rumah bambu itu hangat. Tetapi ia segera melihat sesuatu aneh. Goresan-goresan melingkar di lantai, menyerupai simbol yang pernah ia lihat dalam buku ritual kuno. Lara buru-buru menutupnya dengan tikar. Itu apa, Lara? Pelindung dari apa? Ia hanya menggeleng. Jangan keluar malam. Namun rasa ingin tahu Raihan terlalu kuat. Saat malam turun, ia keluar sebentar menuju sumur. Lampu minyak kecil memantulkan cahaya ke tanah. Dan di sanalah ia melihatnya. Bayangannya sendiri masih ada, tetapi bergoyang, seolah berusaha lepas dari tubuhnya. Darahnya dingin. Dari balik kegelapan hutan, terdengar langkah berat. Perlahan, dalam ritme yang tidak manusiawi, Raihan mematikan lampu minyak. Nafasnya tertahan. Ada sesuatu yang berdiri di luar sana, mengamati, menunggu. Ia belum tahu nama makhluk itu, belum tahu bahwa desa ini sedang menunggu bayangan berikutnya. Tapi malam pertama sudah menandai sesuatu. Ia kini telah masuk ke dunia yang tidak mengenal cahaya. Setelah kejadian semalam keluarnya, makhluk tak bernama dari hutan dan bayangannya sendiri yang bergoyang liar. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Lara sudah berdiri di depan pintu ketika ia membuka mata. Kamu keluar semalam, Bie? Nada suaranya bukan marah, lebih seperti takut. Raihan belum sempat menjawab ketika suara langkah berat terdengar dari halaman. Pak Sandeya muncul tanpa mengetuk, menatap Raihan dengan mata yang seperti menilai setiap gerakan. Tuan Raihan, saya harap Anda tidak melanggar aturan yang sudah saya jelaskan. Saya hanya ke sumur. Di desa ini, malam bukan untuk manusia. Ucapan itu begitu datar hingga membuat udara di ruangan terasa membeku. Lara menunduk, tangan menggenggam erat kain bajunya. Raihan memperhatikan setiap kali nama malam disebut. Seluruh ekspresi di wajah Lara seperti padam. Setelah Pak Sandeya pergi, Lara mengangkat tikar yang semalam ia pakai untuk menutupi simbol-simbol di lantai. Raihan kini bisa melihat jelas. Lingkaran-lingkaran menyatu, berujung pada bentuk mirip mata yang terbelah. Apa benar ini pelindung? Lara mengangguk. Simbol ini menjaga bayangan yang masih dimiliki orang luar, agar tidak dipanggil. Raihan menelan ludah. Dipanggil.
Kata itu menumbuhkan rasa dingin merayap sepanjang tulang punggungnya. Lara akhirnya duduk bersila, wajahnya muram. Mas Rayhan, sesuatu mengejarmu semalam. Makhluk itu Asrafa. Ia mencari bayangan baru untuk diganti dengan bayangan lamanya yang hilang. Nama itu menggema lama di kepala Rayhan, Asrafa, seolah bukan nama dari dunia manusia. Lara melanjutkan, suaranya bergetar tetapi tegas. Warga Wanarum kehilangan bayangan karena perjanjian lama yang dibuat para sesepuh. Perjanjian itu untuk keselamatan desa, tapi ada harga yang harus dibayar. Rayhan meraih recorder kecilnya, mencoba mendokumentasikan setiap detail, namun Lara merebutnya. Jangan, jika Asrafa mendengar namanya melalui benda apapun, ia akan tahu persis di mana kamu berada. Ketegangan mereka pecah oleh bunyi keras dari luar seperti benda berat jatuh. Mereka bergegas ke halaman dan melihat. Beberapa warga memandangi jejak besar di tanah. Jejak itu tidak menyerupai kaki manusia, tetapi juga bukan hewan. Bentuknya memanjang dengan lekukan seperti tangan bercakar. Salah satu warga berbisik lirih sambil menggigit bibirnya. Ia semakin dekat. Semalam ia memanggil bayangan kepala desa. Rayhan terpaku. Jika bahkan Pak Sandia orang yang paling dihormati sekaligus ditakuti mulai kehilangan bayangannya, berarti Asrafa semakin kuat. Menjelang sore, Rayhan memutuskan menelusuri batas hutan, berharap bisa memahami lebih jauh misteri Wanarum. Lara bersikeras ikut. Dalam langkah-langkah mereka, Rayhan menyadari bahwa Lara tidak hanya menjadi pemandu dia, seperti penjaga khusus yang diperintahkan untuk memastikan Rayhan tidak mati. Saat mereka tiba di tepi hutan, udara tiba-tiba menurun drastis, sunyi-sunyi yang bukan milik alam. Di tanah yang lembab, Rayhan melihat sesuatu mengerikan. Bayangannya sendiri membentuk guratan seperti tangan yang berusaha naik ke permukaan tanah. Lara menariknya mundur. Jangan dekat-dekat, itu bukan bayanganmu lagi. Rayhan gemetar. Untuk pertama kalinya ia merasa apapun yang memburunya bukan sekadar makhluk. Ia seperti entitas yang kelaparan. Dan bayangan Rayhan adalah mangsanya berikutnya. Pulang dari tepi hutan, Rayhan merasa seolah ada duri halus menempel di kulitnya. Sejak melihat bayangannya mencoba keluar dari tanah, napasnya tidak pernah kembali normal. Lara berjalan di sampingnya, langkahnya cepat. Seakan takut semakin lama mereka berada di luar, semakin besar peluang Asrafa menemukan mereka. Ketika mereka tiba di halaman rumah, Rayhan menatap tanah kering itu dengan cemas. Cahaya senja memanjang di ubun-ubun, namun lagi-lagi bayangannya tampak bergerak sendiri, tidak mengikuti tubuhnya, melainkan seperti menggeliat, mencari arah lain. Lara, kenapa bayanganku seperti itu? Lara menatapnya lama, karena ia mulai dikenali. Rayhan tidak sempat bertanya lagi ketika suara gong kecil dipukul dari balai desa. Warga berhenti bekerja, berkumpul di tengah lapangan dengan wajah pucat. Pak Sandia berdiri di depan mereka, tongkat kayu di tangan. Malam ini, kita lakukan penjagaan kedua, katanya lantang. Kalimat itu membuat Lara menegang. Rayhan mencatat semuanya dalam ingatan. Ia tidak berani mengeluarkan recorder karena aturan desa sangat ketat. Tapi dari kerumunan warga, ia melihat sesuatu yang jauh lebih penting. Pak Sandia benar-benar tidak punya bayangan lagi. Di bawah kakinya, tanah bersih, tidak ada garis gelap sedikit pun. Dan itu berarti satu hal, Asrafa sudah menyentuhnya. Saat warga bubar, Rayhan mendekati Lara. Apa itu penjagaan kedua? Ritual untuk mengunci pintu hutan pada malam tertentu. Tadi kamu bilang Asrafa mencari bayangan baru. Kenapa ia mengejar bayanganku? Lara memandang Rayhan dengan campuran takut dan iba. Karena kamu, satu-satunya orang asing yang datang tepat ketika perjanjian itu mulai retak. Bayanganmu masih utuh, masih terang. Itulah yang paling ia inginkan. Sebelum Rayhan sempat merespons, tanah di sekitar rumah bergetar pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat kaca jendela berdenting. Lara langsung menutup pintu dan mematikan lampu minyak. Jangan bergerak, jangan keluarkan suara apapun. Dalam gelap, Rayhan mendengar suara aneh dari luar rumah, bukan langkah manusia. Lebih seperti gesekan panjang, seperti sesuatu menyeret tubuhnya di tanah. Lara merapat ke dinding, menahan napas. Rayhan mengikuti. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara lain, pola napas berat, teratur, dan terlalu dalam untuk ukuran manusia. Rayhan bisa merasakan getarannya di lantai bambu. Ia menutup mulut,
memaksa dirinya tidak panik. Beberapa detik kemudian, sesuatu menggaruk pintu. Bukan kuku, tetapi seperti bagian tubuh yang tidak seharusnya tajam. Garukan itu meninggalkan goresan panjang, seperti membakar kayu. Lara berbisik sangat pelan. Itu Ashrafah. Raihan menunggu pintu didobrak, tetapi yang terjadi justru lebih mengerikan. Di celah bawah pintu, bayangannya sendiri tiba-tiba merayap ke arah luar, seolah ingin mendekati makhluk di luar. Raihan menahan napas, menekan kakinya pada lantai agar bayangan itu tertahan. Ashrafah menyentuh celah pintu. Cahaya di dalam rumah meredup seperti diremas. Untuk sekejap, Raihan seperti merasakan sesuatu menembus tubuhnya dingin, panjang, dan tak bernama. Lalu, suara gong dari balai desa dipukul 3 kali. Suara itu membuat Ashrafah berhenti. Dalam 3 detik, udara kembali normal. Suara gesekan itu menjauh, perlahan hilang ke arah hutan. Lara mengusap dahinya. Gemetar, kamu hampir dipanggil. Bayanganmu sudah di ambang batas. Kenapa gong bisa mengusirnya? Itu bukan untuk mengusir. Itu tanda bahwa seseorang lain sudah dipilih sebagai gantimu malam ini. Raihan terpaku. Seseorang telah menjadi korban. Dan ia tahu apa artinya. Ashrafah tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Esoknya, salah satu warga tidak muncul di lapangan. Dan tanah di depan rumahnya memanjang oleh bayangan asing yang tidak lagi milik manusia. Embun yang menempel di dedaunan seperti menahan napas, seolah alam pun takut bergerak terlalu cepat. Raihan duduk di beranda rumah Lara, memandangi goresan panjang di pintu yang ditinggalkan Ashrafah malam tadi. Goresan itu hitam terbakar, seakan sesuatu yang tidak memiliki bentuk pasti telah menempelkan tubuhnya di sana. Lara keluar membawa secangkir rebusan herbal. Minum ini untuk menenangkan bayanganmu. Bisa bayangan ditenangkan? Di Wanarum iya. Raihan menyeruput sedikit. Rasanya pahit dan dingin. Meninggalkan sensasi seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik tenggorokan. Tak lama, suara langkah berat mendekat. Pak Sandia muncul dengan wajah lelah, namun tetap tegas. Namun kali ini, Raihan memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Kulit Pak Sandia tampak lebih pucat, dan garis di sekitar matanya seperti menua beberapa tahun dalam semalam. Raihan, katanya pelan, ikuti saya ke balai desa. Lara menahan lengan Raihan. Jangan pergi sendiri. Saya tidak akan apa-apa, jawab Raihan, meski ia sendiri tidak yakin. Di balai desa, suasana mencekam. Beberapa warga berdiri melingkar, kepala tertunduk. Di tengah ruangan, ada gundukan kain putih. Raihan mendekat, namun sebelum ia membuka kain itu, Pak Sandia menahan bahunya. Jangan lihat. Korban semalam, Pak Sandia mengangguk berat. Ashrafah tidak mengambil tubuhnya, hanya bayangannya. Tanpa bayangan, seseorang akan kosong. Dari ujung ruangan, seorang perempuan tua menangis terseduh. 2 warga memeganginya agar tetap berdiri. Pak Sandia melanjutkan dengan suara lirih. Penjagaan kedua gagal. Pagar simbol di hutan melemah. Jika terus begini, Ashrafah akan mengambil lebih banyak. Raihan merasakan sesuatu berputar dalam perutnya. Ia bukan sekadar saksi lagi. Ia sudah menjadi bagian dari ancaman ini. Ketika Raihan keluar dari balai, Lara sudah menunggunya. Bagaimana kondisi desa sebenarnya, Lara? Kenapa bayangan orang-orang bisa hilang? Lara tidak menjawab langsung. Ia membawa Raihan ke belakang rumahnya, melewati kebun kecil, hingga tiba di sebuah tempat yang ditutupi kain lusuh. Ia membuka kain itu. Di bawahnya, terdapat batu besar dengan ukiran rumit bentuk lingkaran mata terbelah. Sama seperti simbol pelindung di lantai rumahnya. Ini batu penjaga. Dulu batu ini memisahkan dunia manusia dengan Ashrafah. Tapi sejak perjanjian lama hampir habis, batu ini melemah. Raihan memperhatikan ukiran itu. Dalam cahaya pagi, guratan-guratan batu tampak seperti urat hidup yang perlahan memudar. Lara, siapa yang membuat perjanjian itu? Lara menatap jauh, seolah beban bertahun-tahun menekan bahunya. Para sesepuh, termasuk ayahku. Raihan terdiam. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Wanarum, ia melihat sisi lain dari Lara, beban yang ia pikul sendirian. Sebelum Raihan sempat bertanya lebih jauh, tanah di sekitar batu bergetar pelan. Bayangan Raihan tiba-tiba memanjang, bukan mengikuti posisi matahari, tapi bergerak ke arah batu, seperti ditarik. Raihan, mundur. Lara menariknya. Bayangan itu tersentak kembali ke posisi semula, seperti tali yang dipaksa kembali ke gulungannya. Lara memandang Raihan dengan wajah pucat. Bayanganmu.
Sudah dicap. Dicap. Lihat itu tanda Asrafa sudah memilihmu sebagai penerus bayangan berikutnya. Raihan terdiam. Penerus. Korban berikutnya. Lara menggenggam tangannya dengan kuat. Untuk pertama kali. Kalau kamu tetap di desa ini, kamu tidak akan bertahan sampai 7 malam. Raihan menatapnya. Kalau aku pergi, Lara menelan ludah. Matanya berkaca. Asrafa akan mengikuti. Bayangan yang sudah ditandai. Tidak bisa lari. Raihan akhirnya memahami sesuatu. Ia bukan lagi pendatang. Ia adalah bagian dari perjanjian yang sedang retak. Dan Asrafa selalu menagih. Raihan berjalan di samping Lara. Keduanya masih terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di rumah. Kayu tua itu bekas. Cakaran di dinding, bau hangus. Dan suara langkah yang tak memiliki wujud. Raihan, apa yang kau lihat tadi? Bisik Lara sambil memeluk lengannya sendiri. Raihan tidak langsung menjawab. Ia masih merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang saat bayangan hitam itu menampakkan diri. Meski hanya sekejap, bentuknya jelas, tubuh kurus memanjang, wajah tanpa mata, dan rongga kosong di tempat mulut seharusnya berada. Asrafa, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, jawab Raihan pelan, dan itu memperhatikan kita. Lara terdiam, tatapannya mengarah lurus ke jalan tanah bercaban yang mereka lintasi salah. Satu menuju balai desa, satu lagi menuju hutan bambu. Dia semakin dekat, kata Lara lirih. Kutukan itu sudah mulai membuka jalannya. Raihan menoleh cepat. Kau bicara seolah kau tahu dia akan datang. Lara berhenti melangkah. Bayangannya yang kini hanya setipis kabut bergetar samar di tanah. Raihan, ada satu hal yang belum kukatakan, suaranya menegang. Aku bukan sepenuhnya terpengaruh kutukan ini. Bayanganku tidak hilang total. Ada yang menghubungkanku dengan Asrafa. Raihan menatap lekat, mencoba memproses. Penghubung? Maksudmu apa? Setiap 30 tahun, Asrafa mencari jiwa yang paling dekat dengan cahaya. Ucap Lara, seseorang yang punya bekas dari perjanjian lampau. Dan itu aku, Raihan. Raihan mengerutkan dahi. Tapi kenapa kau? Lara menunduk. Ibuku adalah satu dari 3 pengikat awal kutukan ini. Dia meninggal setelah melahirkan aku. Sebagian sisa perjanjiannya entah bagaimana turun padaku. Hening, bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Jadi Asrafa mengincarmu? Raihan bertanya. Suaranya berubah lebih pelan. Bukan hanya mengincar. Lara menatap Raihan. Matanya bergetar. Dia mengikuti langkahku. Aku adalah pintu baginya. Sebelum Raihan bisa menjawab, suara berat menggema dari balik pepohonan. Lara, Raihan. Keduanya membeku. Itu suara laki-laki tua serek, lambat, dan mengandung sesuatu yang tak wajar. Seperti gaung dari dasar sumur. Pak Sandia muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, tapi matanya tetap tajam mengawasi mereka. Kalian berdua membuat kesalahan besar memasuki rumah itu, katanya. Asrafa telah bangun. Raihan menatap kepala desa itu, curiga dan marah bercampur. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Sandia tidak langsung menjawab. Ia menatap kosong ke arah jalan menuju hutan bambu, seolah melihat sesuatu yang terus mendekat. Kutukan ini tidak dapat dihentikan, tapi dapat diarahkan. Lara menegang. Diarahkan ke siapa? Pak Sandia menatapnya dalam-dalam. Ke seseorang yang tidak seharusnya ada di desa ini. Raihan merasakan semburan dingin di dadanya. Anda bicara tentang saya? Hening panjang. Lara langsung maju setengah langkah, berdiri sedikit di depan Raihan. Tidak, Pak Sandia, jangan lakukan ini. Satu jiwa luar lebih mudah dikorbankan daripada seluruh desa, ucap Sandia datar. Asrafa sudah memilih jalannya. Raihan mengepal tangan. Jadi ini alasan kalian tak ingin ada orang luar datang? Kalian ingin menjadikanku tumbal? Sandia mengangguk pelan. Sebelum tengah malam, kau harus dibawa ke tempat perjanjian. Jika tidak, Asrafa akan mengambil semuanya. Lara memegang tangan Raihan erat-erat. Kita kabur dari desa ini sekarang, bisik Lara. Terlambat. Pak Sandia menatap tanah di dekat kaki Raihan. Raihan menunduk dan darahnya seketika membeku. Bayangannya memanjang tanpa arah, bergerak sendiri, seolah ada sesuatu dari dalam gelap kabut yang menariknya perlahan. Lara menjerit pelan, Raihan, dia sudah menyentuhmu. Raihan mundur satu langkah, dan dari tepi kabut, muncul tangan kurus pucat menyentuh ujung bayangannya. Asrafa sudah tiba. Raihan menatap ujung kakinya yang bergetar.
Bayangannya masih bergerak, sendiri bergerak seperti makhluk hidup yang terpisah darinya. Ujungnya memanjang, tertarik ke arah tangan kurus yang keluar dari kabut. Asrafa. Lara langsung menarik tubuh Raihan dengan kekuatan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Jangan biarkan dia menyentuh bayanganmu," serunya. Suara pecah oleh rasa panik. Paksa dia melangkah maju. Tetapi langkahnya terhenti di tengah jalan seakan ada rasa takut yang menahan kakinya. "Kalian harus ikut aku sekarang." Namun Raihan menapis. "Kau ingin mengorbankanku. Kenapa aku harus ikut denganmu?" Paksa dia menutup mata sejenak, seakan memikul beban berat. "Dengarkan aku, jika kau tidak melewati ritus pertama malam ini, kau akan mati sebelum tengah malam." Lara menoleh cepat. "Ritus apa maksudmu?" Paksandeya menelan ludah. "Ritus penarik bayangan. Upacara pertama untuk memutus tanda Asrafa." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Seperti napas panjang yang keluar dari dalam bumi. Suara gesekan seperti kuku menyeret tanah basah bergerak memutar di sekitar mereka. Asrafa belum sepenuhnya menampakkan diri, tapi kehadirannya terasa jelas, berat, menekan, memutuskan udara. "Jika kalian tetap di sini, dia akan mengambil salah satu dari kalian." Paksa dia memandang Raihan. "Dan bayanganmu sudah ditandai lebih kuat dari siapapun." Raihan melihat ke bawah. Bayangannya kini memiliki guratan-guratan gelap seperti urat hitam yang belum ada sebelumnya. "Ritus itu akan menghentikan ini?" tanya Raihan. "Untuk sementara," jawab Sandria. "Tapi itu satu-satunya cara agar Asrafa tidak bisa menarikmu ke dalam kegelapannya malam ini." Lara mengangguk, meski wajahnya penuh keraguan. "Di mana ritus itu dilakukan?" Paksandia menatap arah hutan. "Di bawah pohon besawan." Pohon itu, tempat perjanjian pertama dibuat. Raihan merasakan dorongan kuat dari dalam tubuhnya, bukan dorongan fisik, melainkan tarikan dingin yang memaksa kakinya maju ke arah kabut. Ia menggertakkan gigi, menahan tubuhnya agar tidak bergerak. "Waktunya tinggal sedikit," ujar Paksandia. "Jika guratan di bayanganmu sampai penuh sebelum ritus selesai, kau bukan lagi Raihan." Lara memegang tangan Raihan. "Aku ikut. Aku tidak akan biarkan kau melalui ini sendirian." Hutan di depan mereka gelap, seolah tidak menerima cahaya bulan sama sekali. Ketika ketiganya melangkah masuk, kabut mengikuti, menutup jalan keluar perlahan. Di dalam hutan, Raihan mulai merasakan sesuatu aneh. Bayangannya kini seolah berbicara berbisik, menghembuskan suara-suara kecil dari arah belakang. Ia tidak mengerti bahasanya, namun rasa dingin yang merambat ke tengkuknya cukup untuk membuatnya nyaris panik. Mereka tiba di suatu tempat terbuka kecil. Di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan batang yang dililit akar-akar tebal seperti ular. Pohon itu tampak hidup. Nafasnya terdengar samar, seperti aliran udara di dada raksasa yang sedang tidur. "Pohon besawan. Letakkan Raihan di sini," kata Paksandia, sambil mengeluarkan tali anyaman daun kering. "Ini bukan pengorbanan. Ini untuk menahan bayangannya, bukan tubuhnya." Raihan duduk bersandar pada akar besar pohon. Urat hitam di bayangannya kini bergerak cepat, seperti tinta yang menetes dalam air. Sandia mulai menggambar simbol di tanah, simbol yang sama seperti di batu dan di lantai rumah Lara. "Raihan, dengarkan aku," kata Sandia dengan suara rendah. "Ketika ritus dimulai, Asrafa akan mencoba masuk lewat bayanganmu. Kau akan mendengar suara-suara. Kau akan melihat hal-hal yang tidak nyata. Jangan menjawab, jangan menoleh." Raihan mengangguk, meski rasa takut menusuk sampai tulang. Lara menggenggam kedua tangannya. "Aku di sini. Tetap lihat aku kalau kau takut." Sandia menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Simbol mulai berpendar. Bayangan Raihan tersentak, seperti tubuh tanpa kendali yang mencoba meronta. Lalu dari kegelapan hutan terdengar suara itu lagi. "Raihan." Dingin, panjang, mendalam. Raihan memejamkan mata, tetapi suara itu semakin dekat. "Buka mata, agar aku bisa melihatmu." Lara menahan napas, memegang Raihan lebih kuat. Paksandia mempercepat ritual. Tiba-tiba, dari sudut mata Raihan, muncul sosok tinggi kurus itu, hanya bayangan. Gelapnya mengintip dari balik pohon. Ia tersenyum. Atau mungkin itu hanya ilusi dari kegelapan. Lalu bayangan Raihan meledak ke segala arah seperti tinta hidup, menggulung-gulung di tanah. Ritus penarik bayangan dimulai, dan Asrafa datang untuk merebutnya.
Suara tanah yang terbelah terdengar seperti ribuan serangga merayap sekaligus. Di bawah pohon besawan, Raihan berjuang menahan tubuhnya tetap diam. Sementara bayangannya yang kini bukan lagi sekadar bentuk gelap bergerak liar, membentuk lekuk yang tidak manusiawi. Lara menggenggam kedua tangannya erat. Pak, Sandeya terus melafalkan mantra retak yang terdengar seperti suara kayu dibakar. Simbol di tanah berpendar semakin terang. Akar pohon besawan merespons, bergerak perlahan seperti jari-jari tua yang bangun dari tidur panjang. Lalu terdengar suara itu. Raihan. Raihan memejamkan mata, menolak suara dingin itu merambat masuk ke kepalanya. Tapi suara itu kini bukan hanya panggilan melainkan bisikan yang menempel pada tulang. Buka matamu, agar aku dapat mengenal tubuhmu. Raihan merasakan dunia di sekitarnya berputar. Tanah terasa semakin dingin, seperti ditarik dari bawah. Bahkan napas Lara di sebelahnya mulai terdengar jauh, seolah terpisah oleh dimensi lain. Jangan dengarkan, seru Lara. Suaranya pecah. Fokus pada suaramu sendiri. Raihan fokus. Namun suara Asrafa semakin kuat. Aku telah menandaimu. Kau adalah jalanku. Bayangan Raihan tiba-tiba naik dari tanah, bukan hanya bergerak, tetapi berdiri, memanjang seperti makhluk tinggi yang tidak memiliki wajah. Bentuknya seperti hitam cair bergetar meski tanpa angin. Lara menjerit kecil. Pak Sandia mempercepat mantranya hingga nadanya seperti dentuman. Akar pohon besawan melilit. Lengan Raihan bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menahan tubuhnya agar tidak terseret ke dalam bayangan itu. Raihan membuka sedikit matanya, dan ia melihatnya. Di tepi kegelapan hutan dua mata kosong, bukan bola mata, hanya dua lubang hitam dalam cahaya. Kabut menatap lurus ke arahnya. Tubuh Asrafa perlahan muncul dari kabut. Tinggi kurus bahunya menyentuh cabang-cabang pohon dan tangannya menyeret tanah seperti antena panjang. Ketika makhluk itu sepenuhnya terlihat, Raihan merasakan seluruh tubuhnya seolah membeku. Ini bukan hantu, ini bukan makhluk hidup, ini perwujudan bayangan tanpa cahaya. Asrafa mengangkat kepala yang terlalu panjang untuk lehernya menatap Raihan, dan ia tersenyum. Tidak dengan bibir karena ia tidak punya, tetapi dengan lekukan di wajahnya yang mirip retakan lebar. Bayangan. Raihan berusaha melompat keluar dari tubuhnya seperti ingin bergabung dengan Asrafa. Aku hampir selesai, tahan sedikit lagi, teriak Sandeya. Namun Asrafa menggerakkan tangannya ke depan dan udara di sekitar mereka berubah menjadi tekanan mematikan. Simbol pelindung di tanah mulai padam satu persatu. Lara melihatnya, panik. Pak Sandeya. Simbolnya runtuh. Sandia menggertakkan gigi. Dia terlalu kuat. Ritus ini harus ditutup paksa. Pak Sandia menusukkan tangannya ke tanah, menghentikan mantranya dan mengganti dengan kata-kata singkat, namun penuh tenaga tutup jalannya. Akar-akar pohon besawan berdenyut keras. Simbol terakhir menyala dengan cahaya menyilaukan. Bayangan Raihan diseret mundur, terpaksa kembali ke tanah. Asrafa menjerit tanpa suara, hanya getaran tajam yang merobek udara. Pohon-pohon berguncang, dan kabut mendadak pecah seperti kaca. Dalam sekejap, seluruh hutan menjadi hening. Cahaya dari akar itu meredup perlahan. Raihan terkulai. Tubuhnya gemetar. Lara memegang wajahnya dengan kedua tangan, memastikan ia masih sadar. Pak Sandia duduk terhuyung. Napasnya berat. Ritus selesai. Raihan mengangkat kepalanya sedikit. Apakah aku bebas? Pak Sandia menatapnya dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tidak. Ia menunjuk bayangan Raihan. Bayangan itu masih bergerak perlahan, seolah bernapas. Ritus hanya menunda. Tanda di bayanganmu tidak hilang. Raihan merasa dunia runtuh di dalam dirinya. Lara menelan ludah. Berapa lama waktu kita? Sandia menunduk. Jika Asrafa sudah muncul penuh seperti tadi, berarti ritus kedua harus dilakukan sebelum malam ketiga. Kalau tidak, tanya Raihan, meski jawabannya sudah ia rasakan. Sandia memandang mereka dengan mata kosong yang pasrah. Raihan, di malam ketiga, bayanganmu akan menjadi dirimu, dan kau akan menjadi tidak ada. Raihan masih merasakan sisa sentakan Asrafa yang tadi hampir menarik bayangannya. Lara menggenggam tangannya erat, sementara Bram menjaga dari belakang dengan napas terengah. Di kejauhan, suara gong kecil berdentang pelan bunyi, yang hanya dimainkan ketika desa berada dalam bahaya. Bahaya yang tidak lagi bisa ditutupi. Mereka bertiga bergegas kembali ke Wanarum. Api unggun besar dinyalakan di tengah lapangan desa, mengitari para warga yang berdiri diam.
Mata mereka kosong seperti kedalaman sumur tanpa dasar. Dan di depan mereka, kepala Desa Sandia berdiri sambil membawa tongkat kayu tua yang terbakar di ujungnya. "Kalian terlambat," ucap Sandia tanpa menatap. Asrafa sudah menandai kalian bertiga, terutama Raihan. Bayangan Raihan yang melengkung tak wajar di tanah menjadi bukti keras. Bentuknya kini lebih rapuh, seperti ada bagian yang sudah digigit. Lara maju, suaranya tegang. "Pak Sandia, biarkan kami melakukan ritual penjaga. Ini satu-satunya cara untuk memutus ikatan Asrafa." Warga mulai berbisik, beberapa tampak ketakutan. Nama ritual itu bukan sesuatu yang biasa diucapkan keras-keras. Kepala desa memejamkan mata lama sebelum menjawab. "Ritual itu sudah dilarang sejak generasi ayahku. Jika gagal, bukan cuma kalian yang mati, seluruh desa akan diseret ke dalam kegelapan." Raihan yang sejak tadi hanya mencoba menenangkan napasnya akhirnya bicara. "Lalu apa alternatifnya? Aku dikejar makhluk yang bahkan bisa mencabut bayangan manusia. Jika aku mati." Asrafa tidak berhenti di situ. Sandia akhirnya menatapnya. Sorot matanya sendu dan marah sekaligus, seolah menyimpan kebenaran yang terlalu berat untuk diungkapkan. "Asrafa ada karena kesalahan desa ini. Jika kau ingin menyelamatkan dirimu, kau harus menuntaskan apa yang dimulai oleh pendahuluku." Ia memberi isyarat kepada warga untuk membuka jalan. Di tengah lingkaran api, terdapat altar batu hitam yang sama sekali tidak diceritakan pada siapapun, bahkan pada Lara ukirannya. Seperti retakan yang menyebar, seolah batu itu pernah terbakar dari dalam. Sandia berbicara pelan. "Ritual penjaga membutuhkan 3 orang. 1 pemilik bayangan murni, 1 penjaga garis darah, dan 1 penarik hening." Lara menelan ludah. Bram memijit tengkuknya gelisah. "Siapa penarik hening itu, Pak?" Sandia menunjuk salah satu warga di belakang mereka. Seorang perempuan tua dengan mata putih tanpa pupil. Langkahnya lambat seperti mengambang. Suaranya parau. "Aku yang ditinggal suaraku oleh Asrafa." Ia mendekat, dan Raihan merasakan dingin menusuk setiap kali perempuan itu bergerak. Ritual dimulai. Lara berdiri di sisi altar, menorehkan simbol pelindung yang sama dengan yang pernah ia buat di lantai rumah Raihan. Bram memegang tombak tua, berjaga-jaga kalau Asrafa muncul. Raihan diminta berdiri tepat di tengah ukiran batu hitam itu. Sementara perempuan hening berdiri di belakangnya melakukan gerakan. Tangan yang rumit seperti sedang menarik benang tak kasat mata dari tubuh Raihan. Awalnya, suara api dan napas warga adalah satu-satunya yang terdengar. Lalu, suara retakan terdengar dari bayangan Raihan. Krahak, bayangannya tiba-tiba terangkat dari tanah, seperti ada yang menariknya kuat-kuat dari bawah. Raihan menjerit, tubuhnya tersentak seperti ditarik kedua arah berbeda. Lara panik. "Teruskan, jangan berhenti. Ritualnya sudah berjalan." Namun perempuan hening itu justru terpental mundur. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Api unggun padam serentak. Suara lain menggantikan. Disahan panjang, seolah seseorang menghirup napas dari balik tenggorokan dunia. Dari tepi kegelapan, 2 mata muncul. Mata Asrafa. Dan kali ini, ia tidak datang sendirian. Api unggun yang tadi padam kini mengeluarkan asap tipis seperti garis-garis hitam yang naik ke udara. Semua warga memalingkan wajah. Tubuh mereka bergetar meski tidak ada suara yang keluar. Di balik kabut, Asrafa muncul perlahan, tinggi, kurus, dan lebih padat daripada sebelumnya, seolah-olah ia kini terbentuk dari bayangan yang telah dimakannya. Lengan panjangnya menyentuh tanah, menyeret tanah seperti cakar yang bergetar. Namun, yang membuat semua orang mundur adalah bayangan-bayangan lain yang merayap dari belakangnya. Bayangan tanpa pemilik, bayangan yang pernah hilang dari warga desa. Raihan menatap ngeri. Dia membawa bayangannya kembali. Pak Sandia menelan ludah, wajahnya pucat. "Tidak, itu bukan bayangan mereka lagi. Itu milik Asrafa." Bayangan-bayangan itu bergerak seperti makhluk merayap, memanjat dinding rumah, melingkari tiang-tiang kayu, memanjang seperti ular yang lapar, semuanya menuju altar tempat Raihan berdiri. Lara menarik Raihan dari tengah altar. "Kita harus keluar dari lingkaran. Ritual sudah gagal." Namun Raihan hampir jatuh ketika bayangannya sendiri bergetar dan memanjang, seperti ada yang menariknya dari dalam tanah. Bram menghunus tombaknya. "Kalau Asrafa mendekat, aku tahan dia." Sandia berteriak keras. "Jangan bodoh, Bram.
Tombak itu tidak bisa melukai makhluk seperti dia. Terlambat, salah satu bayangan liar melesat ke Bram, memukul dadanya dengan kekuatan gelap yang tak terlihat. Bram terhempas 5 meter, membentur dinding kayu hingga roboh. Tapi ia bangkit lagi, menggertakkan gigi, dan kembali mengambil tombak. Aku masih hidup. Aku masih bisa bertarung. Asrafa mengangkat wajahnya. Retakan di kepalanya melengkung seperti senyuman. Ia menggerakkan jari panjangnya ke arah Raihan, dan bayangan Raihan kembali terangkat dari tanah. Tubuh Raihan membungkuk, seolah bagian dari dirinya ditarik keluar. Raihan menjerit, dia masuk ke tulangku. Lara menahannya. Raihan, fokus, tatap aku. Bukan dia, tapi Raihan melihatnya. Dari sudut matanya, bayangan Raihan kini memiliki bentuk wajah, cekun, berlubang, dan bergerak sendiri. Perempuan hening, yang sempat terpental, kini merayap kembali. Ia mengangkat tangan, dan mulai menggerakkan jemarinya, mencoba menarik kembali bayangan Raihan ke tubuhnya. Tapi sebuah tangan bayangan melingkari lehernya, menariknya ke belakang. Lara menjerit, lepaskan dia. Asrafa melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah retak seperti kaca. Paksandia akhirnya mengambil keputusan. Ia menghentakkan tongkat kayunya ke tanah, membuat lingkaran pelindung kecil di sekitar Raihan dan Lara. Kita harus mundur. Ritual ini tak bisa dilanjutkan malam ini. Asrafa sudah terlalu kuat. Bram mendekat walau tubuhnya gemetar. Kalau kita mundur, bukannya dia akan memburu kita satu persatu? Sandia menatap Asrafa yang kini semakin dekat. Benar, tapi jika kita bertahan di sini, kita semua mati sekarang. Tanah tiba-tiba berdenyut. Bayangan-bayangan liar mulai melompat masuk ke lingkaran pelindung, membuat garis cahaya di tanah bergetar seperti akan pecah. Lara memeluk Raihan dari belakang. Bertahan. Raihan, jangan lepaskan bayanganmu apapun yang terjadi. Raihan menggigit bibirnya hingga berdarah. Seluruh tubuhnya bergetar. Aku tidak bisa. Asrafa mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia bersuara. Serahkan dia, dan aku biarkan kalian bernapas sampai pagi. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara makhluk, tapi suara bayangan. Warga desa merunduk ketakutan. Beberapa bahkan menjerit meminta Raihan diserahkan. Namun sebelum Sandia bisa menjawab, pohon di belakang Asrafa berguncang keras. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Bukan bayangan, bukan warga. Sesuatu yang bahkan membuat Asrafa memiringkan kepala. Bingung, Bram memicingkan mata. Apa itu? Tanah pecah. Akar-akar tebal muncul, melilit ke segala arah. Dan dari tengah hutan terdengar suara berat seperti napas yang sudah lama tertahan. Asrafa. Paksandia terbelalak. Lara menutup mulutnya. Raihan membeku. Itu bukan suara makhluk. Itu suara besawan. Pohon yang menjadi penjaga desa akhirnya bangun. Akar-akar pohon. Besawan mencuat dari tanah seperti ular raksasa yang baru saja dibangunkan paksa. Tanah berguncang hingga banyak warga terjatuh. Suara dari dalam batang pohon itu sangat dalam. Seperti suara dunia yang sudah terlalu lama diam dan akhirnya berbicara. Asrafa. Nama itu diucapkan bukan sebagai panggilan, tapi tuduhan. Asrafa menoleh perlahan. Seluruh tubuh kabut hitamnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat berhenti. Bukan takut, lebih seperti mengenali musuh lama. Akar-akar besawa melesat ke arah Asrafa, menghantam tanah, menyeret bayangan-bayangan liar yang mengejut seperti binatang disetrum. Warga bersorak kecil sebelum akhirnya diam lagi ketika mereka sadar. Akar-akar itu bergerak tanpa pandang bulu. Bram berteriak, hati-hati. Akar itu bisa mengenai kita juga. Benar saja, salah satu akar menyapu udara, menghancurkan gerobak dan nyaris mengenai kepala dua warga yang tak sempat menghindar. Paksandia memukul tanah dengan tongkatnya. Besawan tidak sepenuhnya sadar. Ia bangun dalam keadaan marah. Kita harus mengendalikannya sebelum ia menghancurkan semuanya. Namun Raihan hampir tidak mendengar apapun. Bayangannya terus bergetar seperti kulit yang hendak lepas dari tubuhnya. Saat akar besawan menyentuh tanah dekat kakinya, bayangannya bereaksi kuat, seolah ditarik oleh dua kekuatan sekaligus, Asrafa dan besawan. Lara memegang bahunya. Raihan, jangan jatuh. Besawan bukan datang untuk menyelamatkanmu, dia datang untuk mengakhiri ikatan ini. Raihan menatapnya, wajahnya pucat. Kalau ikatannya putus paksa, aku matikan? Lara menunduk,
tak mampu menjawab. Asrafa bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh kabutnya melompat ke udara, menghindari akar-akar tebal yang menghantam seperti cambuk raksasa. Bayangan-bayangan liar mengelilinginya, melindungi tubuhnya seperti tameng hidup. Akar besawan menusuk ke tanah. Duung. Suara itu membuat masyarakat menutup telinga. Asrafa memuntahkan bayangan pekat dari tubuhnya. Serpihan hitam seperti debu hidup yang membungkus akar besawan dan mulai menggerogotinya. Akar itu retak, akar lain menyambar. Asrafa melengkung ke belakang dengan gerakan tak manusiawi dan membelah bayangan itu seperti pisau. Bram yang melihatnya memaki pelan. Mereka saling membunuh dan kita terjebak di tengahnya. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk tulang Raihan. Ia menjerit keras, berlutut di tanah. Bayangannya retak seperti kaca hitam. Lara menahan kepalanya. Raihan, fokus ke aku. Jangan ke mereka. Raihan menggigit bibirnya hingga darah mengalir. Dia menarikku, Lara Asrafa. Dia memanggilku. Lara menangis. Aku tidak akan membiarkan dia mengambilmu. Namun retakan bayangan Raihan bertambah besar. Pak Sandia melihatnya dan wajahnya langsung berubah ngeri. Tidak, kalau bayangannya pecah sekarang, Asrafa akan menyatu dengannya. Besawan akan membunuh keduanya. Bram maju, memegang tombaknya erat. Pak Sandia, katakan apa yang harus kami lakukan. Sandia memejamkan mata keras seperti menolak keputusan yang sangat ia benci. Kita harus memanggil inti besawan. Hanya dia yang bisa memisahkan Raihan dari Asrafa tanpa membunuh Raihan. Lara tersentak. Inti besawan, itu berarti. Sandia mengangguk berat. Seseorang harus masuk ke dalam batang pohon. Masuk ke tempat jiwa pohon tidur. Semua warga yang mendengar itu ketakutan. Tidak ada manusia yang pernah masuk ke dalam batang besawan. Dulu yang mencoba, tidak pernah kembali. Bram memandang Lara. Lara memandang Raihan. Raihan memandang patahan bayangannya yang semakin melebar. Aku akan melakukannya, kata Lara pelan. Raihan memekik lemah. Lara jangan. Kamu bisa mati. Lara menggenggam wajah Raihan. Kalau kita tidak lakukan ini, kamu yang mati. Dan aku tidak bisa kehilangan kamu. Raihan tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis dalam diam. Akar-akar besawan berkumpul di satu titik. Membentuk lingkaran besar seperti mulut yang perlahan terbuka. Di dalamnya, hanya ada kegelapan pekat dan suara napas berat yang tak henti-henti. Sandia menatap Lara. Hanya penjaga garis darah yang bisa masuk. Bram menahan bahunya. Lara, jangan gila. Lara menyingkirkan tangan Bram pelan. Ini tugasku. Aku darah desa. Biar Raihan tetap hidup. Ia melangkah masuk ke lingkaran akar itu. Raihan berusaha bangkit, berteriak memanggilnya. Lara, Lara, tunggu. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Bayangan yang semakin retak menahannya seperti belenggu. Lara menoleh sekali lagi. Wajahnya penuh tekad dan ketakutan yang disembunyikan dengan keras. Raihan, bertahanlah. Aku akan kembali. Akar-akar itu menutup, dan Lara menghilang ke dalam tubuh besawan. Gelap. Itulah yang pertama dirasakan Lara ketika akar-akar besawan menelan tubuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada udara, tidak ada arah. Hanya gelap yang hidup, gelap yang bernafas, gelap yang mengalir seperti darah. Di belakangnya, suara akar saling bergesekan seperti tulang retak. Di depannya, bayangan-bayangan samar muncul dan menghilang. Seolah mengingatkan bahwa ia sedang berjalan di tempat yang bukan untuk manusia. Lara meraba dinding akar yang lembab. Setiap kali ia menyentuhnya, terdengar suara-suara lirih. Bisikan anak-anak, perempuan menangis, teriakan laki-laki. Semua suara itu terdengar seperti berasal dari masa lalu desa. Korban yang hilang karena perjanjian. Besawan, aku datang untuk meminta jalan. Bisik Lara, setengah berharap suaranya terdengar. Tidak ada jawaban. Sementara itu di luar, Raihan terkapar di tanah. Tubuhnya semakin kaku. Bayangannya yang kini benar-benar seperti lembaran hitam cair, berusaha merayap meninggalkan tubuhnya. Bram menahan tubuh Raihan agar tetap di atas garis pelindung. Jangan mati. Raihan, buka matamu, hei. Raihan memaksa membuka mata, napasnya pendek-pendek. Bram, aku merasa kosong. Seperti ada yang mengikis aku dari dalam. Pak Sandia menggambar ulang simbol pelindung yang mulai retak. Kau harus tetap sadar. Jika tidak, Asrafa akan mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Dari kejauhan, Asrafa semakin dekat. Makhluk itu berjalan pelan, berderak seperti bayangan yang diseret angin.
Ia menundukkan kepalanya pada Raihan. Dua lubang hitam di wajahnya terasa seperti jurang tak berdasar. Tinggalkan tubuh itu, Raihan. Aku telah menunggumu. Raihan menutup mata, menahan rasa ingin menyerah yang datang seperti ombak. Lara terus berjalan. Tubuhnya terasa berat, seolah gravitasi di dalam pohon ini berbeda. Kadang ia terjatuh, tapi akar-akar seperti tangan tua menangkapnya, bukan melindungi, tapi menghalangi agar ia tidak kembali. Setelah beberapa langkah panjang, ia melihat cahaya redup. Cahaya yang datang dari sebuah ruangan akar di jantung pohon. Di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang berdenyut. Sebuah bola cahaya gelap inti besawan. Cahayanya bukan terang, tapi kegelapan yang berpendar. Lara menelan ludah. Aku penjaga garis darah. Aku minta bantuanmu memutus ikatan Asrafa dan Raihan. Inti itu berhenti berdenyut, lalu bergetar keras. Akar-akar di sekeliling Lori bergerak, melilit kakinya, pinggangnya, lengan-lengannya. Ia terangkat ke udara, tidak bisa bergerak. Suara dalam muncul, bukan dari telinga, tapi langsung di kepalanya. Darahlah yang memulai perjanjian itu, dan darah pula yang harus menebusnya. Lara berusaha berteriak, kakek buyutku sudah menebusnya. Desa ini berbohong. Akar-akar mencengkeram lebih kuat. Lara menggigit bibir, darah mengalir. Asrafa diciptakan dari bayangan manusia. Karena manusia menolak membayar harga, Lara ternganga. Asrafa bukan makhluk liar, dia dibuat, inti itu berpendar makin gelap. Dia diciptakan oleh kepala desa pertama, untuk memakan bayangan para pendosa. Tapi manusia tamak, mereka menyerahkannya pada yang tidak bersalah. Air mata mengalir di pipi Lara. Lalu bagaimana menghentikannya? Bagaimana menyelamatkan Raihan? Akar memasuki tanah, dan menuliskan simbol kuno dengan cahaya hitam. Simbol itu terlihat seperti buatan besar dengan garis retak ke tengahnya. Untuk memutus Asrafa, bayangan yang ia tandai harus dilahirkan ulang. Lara menggeleng keras. Apa maksudmu? Itu mustahil. Bayangan manusia tidak bisa dilahirkan ulang begitu saja. Namun inti besawan menjawab, bisa, tapi tidak tanpa harga. Akar-akar merapat, membisikkan kalimat yang membuat jantung Lara nyaris berhenti. Untuk melahirkan bayangan baru, harus ada satu bayangan yang dikorbankan. Bayangan seseorang yang terhubung pada Raihan. Lara tersentak. Ia tahu jawabannya. Raihan hanya terhubung pada satu orang, dirinya. Jadi bayanganku sendiri harus hilang. Aku tidak akan punya bayangan selamanya. Inti itu berdenyut. Itu harga paling ringan. Harga lain adalah mati. Lara menutup mata. Ia teringat saat Raihan mencoba melindunginya. Saat Raihan menggigil dan memanggil namanya. Saat Raihan memohon agar ia tidak masuk ke dalam pohon ini. Lara membuka mata dengan tekad yang tak bisa digoyahkan. Aku terima. Ambil bayanganku dan selamatkan dia. Asrafa kini sudah berdiri di tepi garis pelindung. Akar pelindung yang dibuat Sandia perlahan pecah satu demi satu. Bram menahan tombaknya, berdiri di antara Asrafa dan Raihan. Kalau dia mau lewat, dia harus lewat aku dulu. Asrafa hanya memiringkan kepala, dan semua bayangan liar di tanah menegak seperti duri. Pak Sandia berteriak, Bram, mundur. Tapi Bram tak bergerak. Asrafa mengangkat tangannya. Namun sebelum ia menyentuh Bram, akar-akar besawan tiba-tiba memancar cahaya hitam dari dalam. Raihan terbelalak. Bram menoleh ke arah pohon. Sandia tersentak. Lara, kau benar-benar melakukannya. Asrafa langsung beraksi, berteriak tanpa suara yang membuat tanah bergetar. Dari dalam tubuh besawan, di kedalaman akar, bayangan Lara perlahan terlepas dari tubuhnya. Bayangan itu mengalir ke tanah, menuju Raihan. Raihan merasakan sesuatu menusuk jantungnya, dan bayangannya yang retak mulai menyatu kembali. Asrafa melihat itu. Untuk pertama kali, Asrafa marah. Di dalam jantung besawan, tubuh Lara jatuh ke tanah akar setelah bayangannya tercabut. Dadanya terasa kosong, lebih kosong daripada rasa takut apapun yang pernah ia rasakan. Tidak ada bayangan yang mengikuti gerakannya. Tidak ada garis gelap di bawah kakinya. Ia merasa seolah separuh dirinya hilang. Namun ia memaksa berdiri. Selamatkan Raihan. Itu satu-satunya alasan aku masuk ke sini. Inti besawan meredup, seakan menundukkan diri. Pengorbananmu diterima. Sekarang lihatlah bagaimana dunia berubah. Akar-akar melebar, membuka jalan keluar bagi Lara. Sementara itu di permukaan, situasi berubah menjadi kacau. Raihan, yang bayangannya perlahan pulih,
karena bayangan Lara masuk ke tubuhnya, memaksakan diri bangun. Bram dan Sandia menahan Asrafa yang mengamuk. Namun sosok itu kini jauh lebih kuat, seperti bayangan badai yang kehilangan arah. Asrafa mengeluarkan suara rendah yang membuat langit bergetar. Bayangannya membesar, berputar seperti pusaran tinta gelap. Pak Sandia berteriak. Ia marah karena perjanjian diputus paksa. Bram mencengkeram tombaknya. Bagaimana kita hentikan makhluk kayak begini? Raihan, meski masih lemah, berjalan tergoyah ke depan. Dengan mengembalikan yang hilang, Asrafa menatap Raihan. Lubang hitam di wajahnya berdenyut, bukan seperti mata, tapi seperti pintu ke sesuatu yang tak terjelaskan. Lalu ia mendesis, bayangan itu bukan milikmu. Lara akhirnya muncul dari akar besawan. Langkahnya goyang, wajahnya pucat. Bram memekik lega. Lara, kau hidup. Raihan menoleh cepat dan saat melihat Lara tidak memiliki bayangan, jantungnya seakan berhenti. Lara, apa yang kau lakukan? Lara tersenyum, walau tubuhnya gemetar hebat. Aku memilih agar kamu tetap hidup. Raihan ingin berlari menghampirinya, tapi Asrafa menghalangi. Makhluk itu membentangkan tubuhnya. Bayangan melebar seperti sayap malam. Suara Asrafa pecah seperti ribuan bisikan. Dosa manusia tidak bisa dihapus dengan pengorbanan satu orang. Lara menatap Asrafa tanpa mundur. Kau bukan makhluk liar. Kau diciptakan oleh manusia. Dan apapun yang diciptakan manusia juga bisa dihentikan manusia. Bayangan di bawah Asrafa mulai bergetar, seolah tersiksa oleh kata-kata itu. Raihan menatap Asrafa, lalu menatap Lara. Wajahnya penuh luka, tapi matanya penuh tekad. Kalau bayanganku sekarang berasal dari Lara, maka aku harus mengembalikannya ke asalnya. Bram memegang bahu Raihan. Jangan itu bunuh diri. Raihan melepaskan tangan Bram perlahan. Tidak, Bram. Ini penghentian dari rantai yang dimulai oleh kakek buyut mereka. Aku tidak mau desa ini terus hidup dalam ketakutan. Ia melangkah ke depan. Asrafa mengeram, mencoba mundur, seolah merasa terancam oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Raihan masuk ke dalam bayangan Asrafa. Dalam sekejap, segalanya menjadi gelap. Raihan menemukan dirinya di tempat yang bukan dunia, seperti berada di antara mimpi buruk yang tidak punya bentuk. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Anak kecil, perempuan muda, lelaki tua, para korban masa lalu semuanya hidup sebagai bayangan. Mereka menatap Raihan, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kehilangan. Asrafa muncul di belakangnya. Tubuhnya samar. Mereka tidak pernah diberi kesempatan. Manusia membuatku agar aku menelan bayangan mereka, bukan karena kejahatan, tapi karena keserakahan. Raihan menatap semua itu dengan mata berkaca. Kalau begitu, bebaskan mereka. Biarkan ini berakhir malam ini. Bayangan Raihan yang berasal dari Lara menyala lembut. Sinarnya memotong kegelapan. Asrafa mendekat, meraih cahaya itu dengan tangan yang bergetar. Kau mau memberikan ini padaku? Raihan mengangguk. Jika kau menerima ini, kau akan punya bentuk baru, dan kau tidak perlu memakan siapapun lagi. Asrafa meraih cahaya itu, dan seluruh ruangan bayangan meledak dengan sinar putih pucat. Di permukaan, besawan berderak keras, akar-akar menggeliat. Lalu diam, Asrafa menghilang. Bayangan-bayangan liar lenyap satu persatu seperti asap tertiup angin. Raihan muncul dari gelombang bayangan terakhir. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya menggigil. Lara berlari memeluknya. Raihan, kau masih hidup. Raihan tersenyum lemah. Aku cuma pinjam sedikit cahaya dari bayanganmu. Sekarang sudah kembali. Lara menunduk, dan ia melihatnya. Bayangannya kembali. Pak Sandia menutup mata dan berbisik. Perjanjian telah dihapus. Bram tertawa lega. Kita berhasil. Kita benar-benar berhasil. Malam itu menjadi malam pertama setelah ratusan tahun, di mana tidak ada satupun bayangan yang hilang di desa tersebut. Besawan tetap berdiri, namun kini tenang. Pohon itu tidak lagi bernafas dalam gelap, melainkan seperti pohon tua pada umumnya. Lara dan Raihan duduk di akar terkerasnya. Apa semua sudah selesai? Tanya Raihan. Lara memandang langit. Belum tentu, tapi untuk pertama kalinya, kita tidak hidup dalam ketakutan. Raihan tersenyum. Kalau begitu, kita jaga desa ini sama-sama. Lara menatapnya. Yang sama-sama. Di kejauhan, seolah hanya terlihat sekilas. Sebuah bayangan berdiri di antara pepohonan. Bukan ancaman, bukan Asrafa. Hanya siluet samar yang menunduk pelan.
lalu menghilang seperti kabut, seakan mengucapkan selamat tinggal.